Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal saleh dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kita sampai pada pembahasan yang telah lalu tentang keadaan seorang makmum mengikuti imam, apa yang termasuk dalam kesalahan dan apa yang harus untuk dilakukan, dan kita sudah perincikan seputar dengan keterlambatan seorang makmum dari imamnya, atau kalau seorang makmum lebih cepat dari imamnya, atau kalau seorang makmum itu menyamai gerakan imamnya. Nah, kita sudah sebutkan bahwa tiga perkara tersebut adalah termasuk kesalahan. Yang benar adalah seorang makmum mengikuti imamnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi bukan untuk dibersamai, bukan untuk dibarengi gerakannya, bukan untuk didahului, dan bukan juga untuk antum sangat terlalu terlambat dari imam. Kita sudah sebutkan ya, ukuran terlambat itu sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis terkait dengan dianjurkannya kita untuk mendekat kepada imam pada saat salat berjamaah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, bahwa Rasulullah suatu saat melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit melambat untuk mengisi shaf pada saat salat berjamaah. Jadi sebagian ada yang terlambat. Ya, terlambat itu dalam penjelasan para ulama di dalam hal ini adalah terlambat untuk mengisi shaf, terlambat untuk padahal dalam sebagian riwayat mereka sudah berada di masjid. Nah, jadi ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqaddamu fatammu bi." Majulah, mendekatlah dan salatlah kalian di belakangku dan mengikutiku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Lalu kemudian hendaklah yang setelah di belakangku diisi kembali shafnya dan kemudian mengikuti orang-orang yang ada di depannya. Jadi maksudnya kita itu sholat berjamaah, jamaah sekalian, itu bisa kita melihat dan mendengar imam, dan bisa juga kita melihat makmum yang ada di hadapan kita. Ya, itu kalau kita sholat berjamaah. Karena yang shaf paling belakang tidak bisa melihat imam. Maka yang menjadi patokan kalau mereka tidak mendengar suara adalah apa? Apa patokannya? Makmum yang ada di depannya, dan begitu seterusnya. Baik. Ada beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama adalah disunnahkannya, dianjurkannya. Bahkan di sini Rasulullah SAW memberikan teguran bagi dalam posisi kita, misalnya sudah di masjid lalu kemudian berlambat-lambat untuk mengisi shaf, seperti misalnya, atau pada saat kita berjalan, atau pada saat rumah kita di dekat masjid kemudian berlambat-lambat sehingga dapatnya sholat di belakang terus, atau sehingga misalnya dapatnya masbuk terus. Ada teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
masih saja mereka berlambat-lambat sampai Allah Subhanahu wa taala akan perlambat segala urusan mereka. La yazaluna yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Masih saja kalau mereka itu berlambat-lambat untuk mendirikan sholat, untuk masuk ke dalam shaf pada saat hendak mendirikan sholat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan memperlambat ya seluruh urusan mereka di dunia ataupun di akhirat. Baik, jadi hadis ini jamaah sekalian, kalau kita bisa simpulkan, jadi hadis yang kita baca tadi ya, artinya perintah, ini yang pertama ya, dalamnya terdapat perintah untuk bersegera segera ya dalam sholat, baik itu ya untuk datang ke tempat sholat atau bisa juga maknanya kalau sudah berada di tempat sholat untuk mengisi sholat. Makanya para ulama menyebutkan dalam masalah kebaikan, dalam masalah pahala tidak ada itsar. Jadi tidak ada pian hendak mendahulukan orang untuk pian suruh dia itu di shaf yang lebih depan, kecuali kalau orangnya itu adalah orang yang memang ditugaskan untuk ngejagain imam. Kalau tiba-tiba imamnya kena uzur atau kalau tiba-tiba imamnya berhalangan, maka dia yang maju, itu saja. Jadi di bagian paling belakang imam, nah itulah yang ditugaskan seperti itu. Adapun sisanya, soft yang lain, maka kita mengusahakan untuk bisa kita yang menempati posisi yang paling depan. Kita yang mengusahakan untuk kita yang menempati yang paling dekat dengan imam. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah taqaddamu, majulah kalian semua. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi jangan lagi bertunjulan, atau jangan lagi pada saat memang sudah azan dikumandangkan atau iqamat sudah hendak dikumandangkan. Kadang kita masih sering lalai jamaah sekalian. Kita semua ya pernah merasakannya. Mungkin bisa jadi secara kadang bisa jadi tidak sadar. Kadang kita iqamat kita masih pegang HP. Kadang softnya sudah terisi, kita seolah seperti tidak ada kebaikan yang hilang dari kita kalau kita itu sholatnya di paling belakang, padahal kita duluan bisa jadi sampai ke masjid. Nah inilah yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Taqaddamu, kata Rasulullah disuruh untuk maju. Baik. Kemudian di hadis ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an juga menunjukkan bahwasanya di dalam sholat berjamaah tidak disyaratkan untuk melihat imam. Dalam sholat berjamaah tidak disyaratkan untuk melihat imam. Nah hadis ini diantara faedahnya adalah dalam sholat berjamaah tidak disyariat atau tidak disyaratkan melihat imam. Lalu bagaimana cara kita bermakmum kalau kita tidak melihat imam? Ada beberapa cara. Lalu di sini cara bermakmum. Apalagi kalau ibu-ibu nggak bisa lihat imam. Ibu-ibu di belakang cuman dengar suaranya. Yang pertama adalah ya cara bermakmum itu melihat imam. Ini yang pertama dulu. Imam. Melihat imam ini tentu saja adalah yang bisa melihat imam. Contoh seperti orang yang berada di belakang imam persis. Ya, contoh seperti orang yang berada di belakang imam persis atau di shaf yang kedua. Ya. Ini pernah juga terjadi dalam beberapa kejadian di zaman Nabi SAW. Di antaranya yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu terkadang melihat Rasulullah SAW.
hadis yang menunjukkan tentang bahwa para sahabat melihat imam itu adalah hadis riwayat gerakan janggut Rasulullah. Kalau tidak melihat imam, tidak mungkin bisa melihat gerakan janggut Rasulullah. Satu. Yang kedua, hadis terkait dalam keadaan darurat. Kalau seandainya ada sesuatu yang diperkirakan terjadi, maka boleh kita melihat imam. Bahkan kalau seandainya kita dalam keadaan sujud. Sebagai contoh, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Rasulullah sujud tapi tidak bangkit-bangkit. Kemudian sahabat ini khawatir, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau sedikit melirik. Ini padahal dalam keadaan sujud. Ternyata ada cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunggangi pundak beliau. Di akhir, kemudian baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, aku tidak ingin ya mengganggu atau membuat mereka selesai ya, bermain ya, sementara mereka belum selesai. Kurang lebih ya seperti itu. Baik. Yang pertama jadi adalah apa? Dengan melihat imam. Yang kedua adalah dengan mendengar suara. Mendengar suara. Seperti sekarang kita bisa tahu imam itu ruku, sujud, kemudian bangkit dari ruku. Kita tahu imam itu sedang membaca apa. Dari mana? Dari suara. Meskipun sekarang dari pengeras suara. Yang ketiga adalah dari makmum yang berada di depan. Di depan. Apa Pak? Dari makmum yang berada di depan. Ini adalah 3 cara untuk kita bermakmum. Baik, sekarang pertanyaannya. Ini adalah ada masalah atau ada pembahasan di kalangan para ulama. Bagaimana kalau seandainya softnya terputus? Misal kayak di Masjidil Haram, ya kan? Ada yang sholatnya itu, ini misalnya Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah. Imamnya sholatnya di sini, Ka'bahnya di sini. Saya ini Tower Zam-Zam kalau antum tahu. Nah, Tower Zam-Zam. Sebagian jamaah ada yang sholatnya di sini. Nah, di depan sini. Kasih kaca. Karena mic-nya biasanya nyambung ke hotel. Atau paling tidak dia akan kedengaran. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita bermakmum di sini? Di hotel nih. Imamnya di sini. Boleh apa enggak? Kira-kira boleh apa enggak? Mendengar. Suaranya kedengaran. Iya. Ada juga, ulun baru dapat pertanyaan kemarin. Ulun punya kawan sekarang lagi menunaikan haji. Subhanallah, ada hotel di Mekah itu sekitar 2 kilo dari pelataran Masjidil Haram. Itu speakernya masih nyambung, sehingga jamaah itu sholatnya di sana, di hotel mereka sholatnya. Lalu ditanya, boleh apa enggak? Nah, sekarang pertanyaan, boleh apa enggak? Pernah nggak pian mengalami seperti itu? Misalnya ya, hibak nih di Masjid Utsman bin Affan, hibak penuh misalnya. Tiba-tiba ada yang sembahyang di SD. Boleh sok ya di SD situ. Alasannya kenapa? Misalnya, aduh, saya nyaman di sini, lebih naung, lebih ada pohon-pohonnya. Misalnya sholat Jumat, hibak, ada yang ngisi di sana. Kira-kira boleh apa tidak? Baik, ini ada pembahasan di kalangan ulama. Ulun akan coba jelaskan, uraikan permasalahan ini dan kita coba rincikan. Baik, yang pertama jamaah sekalian. Nah, ini biar bisa catat. Ya. Yang pertama, perinciannya ya. Kalau seandainya imam dan makmum itu di bangunan yang sama, seluas apapun masjidnya, maka sepakat para ulama salatnya sah. Imam dan makmum ya di bangunan yang sama, seluas apapun masjidnya. Mau misalnya makmumnya di bagian paling pojok di lantai 2, tapi tetap masih di dalam radius bangunan dari masjid tersebut, seperti Masjid Nabawi misalnya. Gede, Masjidil Haram, gede.
Ya, selama misalnya ternyata penuh, kemudian kita sholat di paling belakang, di bagian lantai 3 misalnya, ya, maka sepakat para ulama ini sholatnya sah dan boleh. Bisa dimengerti sampai ini? Kalau masih dalam apa? Satu bangunan. Satu. Yang kedua adalah para ulama menyebutkan, ya, kalau seandainya tidak di dalam masjid, tapi sampai meluas softnya sampai ke halaman masjid. Ulun beri contoh, misal kita Jumatan, Allah takdirkan udah banyak yang sholat di sini di Masjid Utsman bin Affan, sampai ke Demot lagi masjidnya. Awalnya nambah ke samping sini, ini kan ada nih samping sini, samping sini, samping apa namanya ini? Teras masjid. Artinya tidak di dalam masjid, dia tidak di dalam bangunan masjid. Yang seperti itu juga sepakat para ulama sah hukum sholatnya meskipun tidak di bagian dalam masjid. Sampai sini bisa dimengerti, tapi dia masih nempel sama masjid. Oke. Yang ketiga, kalau seandainya sholatnya itu meluber, nggak cukup lagi sampai sini, akhirnya sampai ke parkiran. Qadarullah, Allah takdirkan, ya, jamaah makin hari makin banyak, sampailah ke parkiran. Ya, aslinya kan parkir motor, parkiran digeser sampai ke depan SD misalnya. Akhirnya orang-orang sholat di situ. Maka ini juga para ulama menyebutkan asalkan softnya bersambung, tidak terputus, sepakat para ulama bahwa hukum sholat yang demikian meskipun mereka sholat Jumatnya di bagian halamannya, maka itu tetap sah. Bisa dimengerti? Sampai sini Pak? Baik. Jadi kita coba rinci terlebih dahulu. Ini sudahkah? Belum hapus ya? Ini ya. Baik. Tadi perincian yang pertama apa? Siapa yang ingat? Satu bangunan. Ya. Imam dan makmum dalam satu bangunan. Sejauh apapun bangunannya, ya, sebesar apapun bangunannya, maka sepakat para ulama dalam hal ini sah kalau kita bermakmum dengan imam yang masih di dalam satu bangunan meskipun jaraknya jauh. Ya, kalau imam dalam satu bangunan meskipun bangunannya besar, bangunannya luas, sepakat para ulama sholatnya sah. Nah, sah. Baik. Yang kedua sama nomor 3 kita gabung saja. Kalau imam di dalam masjid, bangunan masjid, imam di dalam bangunan masjid, maulah imamnya nang di luar. Aduh, mau kesian imamnya di luar. Iya, selalu biasanya yang keluar itu kalau meluber pun adalah makmumnya. Katakan jangan imamnya nang dikeluarkan, makmumnya yang ya diluaskan softnya. Ya. Imam di dalam bangunan masjid,
ya. Makmum di luar. Makmum di luar. Baik di teras yang menyambung dengan masjid, di teras yang menyambung dengan masjid atau halaman masjid yang tidak menyambung dengan masjid, ya. Tidak menyambung dengan masjid, maka hukumnya sah. Hukum sholatnya sah, ya. Sholatnya sah dan bermakmumnya pun juga sah. Nah, kemudian yang ketiga, perincian yang ketiga, kalau seandainya ya imam atau ya kalau imam di dalam masjid ya, kemudian makmum di luar masjid, tapi shofnya terputus, misal karena ada pagarnya atau karena ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat makmum, misalnya kadung sudah orang Jumatan, mobil udah keparkir di depan sini, udah ada satu buah mobil, berarti kan ada keputus tuh antara soft makmum yang di sana dengan orang-orang yang sholatnya di masjid, keputus sama satu atau dua buah mobil. Ini misalnya ya, ini kan masjid, kemudian ini halamannya, misalnya ini halamannya. Pada saat di sini sudah diperkirakan misalnya kayaknya cukup aja nih masjidnya. Qadarullah hari itu orang banyak sholat di Masjid Utsman bin Affan. Misalnya ya, di sini udah ada mobil, sini udah ada mobil, sini udah ada mobil, sini udah ada mobil. Terus karena orang sudah mau sholat datang, udah nggak muat lagi, nggak ada tempat lagi. Akhirnya mereka sholat di sini, bikin soft di sini. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Baik. Ini hukumnya makruh jamaah sekalian, tapi soalnya tetap sah. Ini hukumnya makruh. Imam di luar masjid, ya hukumnya tetap sah. Namun ada karaha, ada kemakruhan, ya. Makruh. Tapi masih tetap aman, sholatnya masih tetap sah. Nah, sudah dimengerti? Baik, nyaman ya, bisa dimengerti ya. Nah. Kemudian yang berikutnya, bisa difahami ya perbedaan yang pertama, yang kedua dan ketiga, bisa ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, baik, keadaan yang berikutnya. Kalau ini yang nomor 3 kan pemisahnya tadi adalah pemisah yang artinya udah nggak bisa digeser dan keadaannya pun juga seperti itu. Nah, itu pemisah yang sementara. Mobil itu kan pisahannya sementara. Bagaimana kalau pemisahnya itulah pemisah yang permanen? Contoh jalan. Kalau mobil, antum bisa pindah. Kalau jalan, antum mau gulung jalannya kan nggak bisa. Jadi dia permanen. Nah, kalau mobil tadi itu adalah pemisah, tapi dia tidak permanen. Maka para ulama menyebut di situ sepakat hukum sholatnya sah.
Nah sekarang bagaimana kalau seandainya yang memisahkan antara imam dan makmum yang mengikuti imam dengan makmum yang lainnya yang softnya itu terpisah tadi adalah pemisahnya itu pemisah permanen seperti jalan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, anna as-sufufa idza lam tattasil bi sababin fasilin min tariqin aw nahwihi fa inna as-salata la tasih li ikhtilafil makan fa yumna'ul iqtida'. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat bahwasanya kalau keadaannya demikian, jika terpisah dengan jalan atau misalnya terpisah dengan bangunan atau apa saja yang itu adalah pemisahnya permanen, yang menyebabkan antara tempat sholat, yaitu adalah lingkungan masjid, dengan tempat tersebut itu sudah berbeda tempat, hitungannya sudah berbeda tempat. Sebagai contoh, tadi ya, ada orang yang sholat di hotel, dia dengar suaranya, ya, softnya itu udah terpisah, ada jalannya, ya, tapi dia dengar. Menurut Syekh Utsaimin, ketika ini tempat sudah dihitung secara uruf sudah berbeda, ini udah beda tempat nih. Kalau udah kepisah jalan, udah kepisah nama, bahkan yang satu Masjidil Haram, yang satunya hotel, bisa dimengerti seperti ini. Maka menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan menurut Syekh Utsaimin, tidak sah kalau antum sholat ya berimaman dengan imam yang di dua tempat berbeda. Paham sampai sini? Itu sama kayak antum gini. Jadi kalau dua tempat berbeda itu sudah terputus iktidanya, sudah terputus mengikuti imamnya. Kalau beri contohnya, kalau pian sholat di Masjid Utsman bin Affan, lalu suaranya kedengeran karena pakai mic luar misalnya. Belum beri contoh ya, misalnya ada orang yang sholat di rumahnya, ya misalnya Mas David sembahyangnya di rumah, misalnya aja rumahnya di masjid, masih juga kadang-kadang diulang amparnya sejadah, imam rukuknya 4 rukuk, imam sujudnya 4 sujud, ya kan? Tiga sini rumahnya, maka itu sudah terhitung sebagai dua tempat yang berbeda, jadi tidak boleh, tidak sah. Iktidaknya mengikuti imamnya dan juga sholatnya itu terhitung tidak sah. Bisa dimengerti sampai sini? Atau misalnya terpisah jalan, ya terpisah aja, sudah terpisah jalan dan menjadikan dua tempat itu adalah dua tempat yang berbeda. Maka di dalam hal ini, ya, maka menurut Syekh Utsaimin itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan sangat darurat sekali dan gak ada tempat lagi. Paham sampai sini? Kecuali dalam keadaan darurat sekali dan gak ada tempat sekali. Tapi kalau masih ada pilihan, jangan ambil tempat di situ. Sebagian orang, kayak misalnya seperti di Masjidil Haram, ada sebagian yang emang udah dari awal niatnya pengennya sholatnya di hotel. Padahal dia mampu untuk turun lebih cepat. Dia mampu untuk mungkin paling banter-banter di halaman Masjidil Haram, dia masih bisa, tapi dia lebih milih sholat di ini aja lah, di hotel, kan masih nyambung juga, kan biasanya pakai kaca gede, ya suaranya juga nyambung kedengaran. Maka menurut Syekh Utsaimin juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang demikian itu tidak sah. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah sihhatus salati ma'a wujudil fasil min tariqin aw nahwihi. Adalah sah salatnya. Ya, sah salatnya. Kalaupun ada pemisah antara masjid dengan tempat tersebut. Ini pendapat yang kedua. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mensyaratkan, ya, orang yang terpisah tempatnya tersebut tetap masih bisa lihat makmum yang di depannya. Itu syaratnya buat Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau yang kita praktekkan atau yang kalau kita gambarkan tadi, ya makmumnya di hotel, ya kemudian setelah itu dia masih lihat makmum di depannya, dia masih lihat.
dia masih kelihatan di bawah. Nah, maka menurut Imam Syafi'i itu tetap sah salatnya. Begitu juga menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik ada syarat tambahan, yaitu adalah melihat dan mendengar suara imam. Nah, melihat dan mendengar suara imam. Nah, namun wallahu taala alam, ya ana lebih cenderung kepada lebih baik kita mengambil kehati-hatian, ya lebih baik kita mengambil, karena dalil dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin itu sangat kuat sekali. Artinya itu tempatnya sudah berbeda, seolah-olah seperti ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah. Kalau itu dibuka, jamaah sekalian, kalau itu dibuka, itu nanti akan sangat luas pembahasannya. Contoh, nanti akan ada orang bisa jadi pasang CCTV, ya kan, di masjid, disambungin ke rumahnya dia, ya kan. Jadi dia tiap hari sholat di situ aja terus. Jadi saya sudah sholat berjamaah, ya kan. Kenapa? Saya lihat imam dan juga dengar suaranya. Bisa dimengerti sampai sini. Nah, jadi wallahu taala selama tidak terpaksa, maka wallahu taala alam, ana pribadi lebih cenderung kepada jangan sholat apabila pemisahnya itu adalah permanen. Jangan sholat di tempat di mana pemisahnya itu adalah permanen. Tapi kalau seandainya memang terpaksa, nggak ada tempat lagi, antum kalau datang ke masjid Jumatan, qadarullah penuh dan tidak ada tempat lagi selain dari seberang jalan, nggak ada tempat lagi, udah. Kalau antum mau cari masjid yang lain, udah nggak sempat lagi, ya, karena antum misalnya datangnya mepet. Wallahu ta'ala alam, yang demikian insya Allah tetap sah salatnya. Namun tentu saja, ya, usahakan untuk jangan sampai terjadi pada diri kita hal yang demikian. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi coba yang nomor 4 adalah apabila masjid dengan tempat, ya, tersebut terpisah, ya, sesuatu yang permanen seperti jalan atau bangunan yang menyebabkan sudah terhitung di dua tempat yang berbeda, sudah terhitung dua tempat yang berbeda, maka hukumnya di sini pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah, juga Syekh Utsaimin. Maka hukumnya tidak sah, kecuali sangat terpaksa sekali, udah nggak ada tempat yang lain. Yang kedua adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Sah apabila masih melihat makmum. Sah apabila masih melihat makmum yang ada di depannya yang masih nyambung ke masjid. Kalau Imam Malik sah apabila masih melihat makmum dan mendengar suara. Nah, jadi seperti itu. Namun wallahu ta'ala alam, ya, ana pribadi lebih cenderung kepada selama tidak terpaksa, maka hukumnya sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, karena itu sudah menjadi dua tempat yang berbeda, ya, dan kalau dibuka nanti akan ada suatu saat orang yang sholat di rumah cuman modal kamera saja, ya, dia bisa sholat di rumah karena dia ulun rumah dihiga masjid, Ustaz. Gampang banget, ulun sudah sediakan tempat musola di rumah ulun misalnya,
sudah pasangi TV, langsung nyambung ke Masjid Utsman bin Affan, bisa sholat di situ. Nah ini kalau yang demikian itu sudah jelas tidak boleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, berapa menit lagi? 3. Semoga bisa satu hadis. Baik. Yang berikutnya, hadis terkait dengan sholat berjamaah juga masih. Ya, tapi ini sholat berjamaah di dalam sholat sunnah. Apa hukumnya? Sholat berjamaah di dalam sholat sunnah. Nah, An Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafatin fa shalla fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi beliau menjadikan satu tempat khusus untuk beliau, ya, pada saat beliau salat. Fa shalla fiha, lalu Rasulullah salat di sana. Ini maksudnya salat sunnah. Dan kalau kita lihat para ulama menyambungkan hadis ini hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini para ulama menyebutkan ini adalah pada saat Rasulullah sholat tarawih di bulan Ramadan. Dia Rasulullah SAW, kan kita semua tahu bahwa sholat tarawih itu adalah sholat yang dikhawatirkan oleh Rasulullah nanti turun kewajibannya dan akan memberatkan umatnya. Sehingga Rasulullah SAW itu mengkapling tempat untuk beliau sholat di situ. Meskipun setelahnya kita dengar penjelasan dari Zaid bin Thabit, fatatabba'a ilaihi rijalun. Ketika orang-orang melihat Rasulullah sholat, akhirnya mereka sholat di belakang Rasulullah SAW. Ya, waja'u yusalluna bi sholatihi. Lalu kemudian mereka sholat berimaman, bermakmum dengan Rasulullah SAW. Ini posisinya bukan di posisi tempat imamnya Rasulullah SAW. Jadi di bagian Masjid Nabawi itu ada tempat di mana di situ Rasulullah SAW, untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah pada saat itu sedang tidak menjadi imam. Tapi para sahabat Nabi datang melihat Rasulullah sholat tarawih. Dalam sebagian riwayat itu berlangsung 3 malam. Dalam sebagian lagi berlangsung 4 malam. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan, ini di lafaz Imam Muslim, ya, beliau mengatakan, ya, aku tahu, ya, dan yang menarik ya mas kalian, para sahabat Nabi itu di malam yang berikutnya setelah Rasulullah tidak turun lagi untuk sholat di masjid, maksudnya untuk sholat tarawih di masjid, itu para sahabat Nabi itu nungguin lama banget, dan mereka tuh suaranya kedengeran sampai ke Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tahu kalian berkumpul, ya, tapi ya, Rasulullah SAW sengaja untuk tidak turun pada malam itu karena takut nanti sholatnya akan diwajibkan oleh Allah karena masih dalam masa turunnya wahyu. Nah kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, lalu kemudian di bagian dari hadis tersebut juga disebutkan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Lalu Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya sholat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Nah, baik, jadi kalau kita perhatikan, kalau kita mau rincikan, ini udah ya, belum hapus ya. Kalau kita mau rincikan sholat sunnah itu, ini kan tadi terkait dengan bagaimana para sahabat Nabi itu sholat sunnah, sholat tarawih, ya. Lalu kemudian bersama Rasulullah SAW, yang akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dikembalikan menjadi sholat yang berjamaah. Nah, baik, sholat sunnah itu, ya mas sekalian, itu ada beberapa jenis. Sholat sunnah ada beberapa jenis. Ya, sholat sunnah, sunnah. Yang pertama jenisnya adalah sholat sunnah, ya, yang disyariatkan berjamaah. Emang ada syariatnya berjamaah,
Contoh seperti salat tarawih. Contoh seperti salat istisqa. Dan disyariatkan berjamaah. Contoh seperti salat gerhana. Ini disyariatkan untuk berjamaah. Ya, maka ketika ini disyariatkan untuk berjamaah, maka hukum asalnya ya ini dilakukan secara bersama baik di masjid atau di lapangan. Sebagai contoh, misalnya seperti juga salat apa? Id. Nah, karena dia adalah bagian dari syiar. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa sebaik-baiknya sholat yang paling utama adalah dilakukan di rumah. Paham sih? Sebaik-baiknya sholat yang paling utama itu dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu. Paham sih? Kecuali apa? Sholat fardu. Itu khusus untuk yang bukan disyariatkan berjamaah. Paham sih? Ya, itu untuk sholat sunnah yang tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan berjamaah. Adapun yang dianjurkan untuk berjamaah, maka itu tetap di masjid ataupun di lapangan, lebih afdal dan lebih utama. Paham sampai sini? Kalau misalnya Ustaz, ulun mau kan sholat sunnah itu paling afdal itu Ustaz di rumah. Ulun berarti sholat idnya di rumah. Nah, salahnya. Atau misalnya sholat gerhana, sholat gerhananya di rumah aja. Sementara misalnya di masjid ada yang sholat gerhana, gabunglah di masjid. Paham sampai sini? Nah, azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, kemudian yang kedua, jenis sholat ya, yang hukum asalnya dilakukan sendiri. Ini yang hukum asalnya dilakukan sendiri. Contoh seperti salat rawatib. Salat duha. Salat apa lagi? Apa lagi? Misalnya ya, salat rawatib, salat duha, salat apa lagi? Apa? Sebagai contoh misalnya, kan ada sholat selain sholat rawatib, ada antara azan dengan iqamat. Ya, contoh seperti sholat, kan rawatib 12, tapi ada sholat yang lain seperti sholat antara azan dengan iqamat, sebelum maghrib, sebelum asar, ya. Sholat antara azan dan iqamat. Maka sholat yang demikian, yang hukum asalnya dilakukan sendiri, ini lebih afdal di rumah. Di rumah. Ini masuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang menunjukkan bahwa sebaik-baiknya sholat itu adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat fardu. Nah, ini maksudnya sholat yang seperti ini. Sekarang pertanyaannya, yang ini boleh nggak kalau kita sholat dijadikan berjamaah? Sholat duha misalnya, pian jadikan sebagai berjamaah lawan anak pian, boleh apa tidak? Boleh lah. Nah,
Jadi hukumnya boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai rutinitas dan kebiasaan. Salah satu ketika pian mau ngajarin anak pian sholat duha, tapi pian harus ikut juga sholat duha, nggak apa-apa, boleh. Atau suatu saat pian mau berjamaah sama istri di rumah sholat duha, boleh apa nggak? Boleh. Sholat witir pian mau berjamaah sama istri di rumah, boleh apa nggak? Boleh. Ya, tapi yang demikian itu tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, maka kalau dijadikan kebiasaan, misalnya sholat rawatib berjamaah terus, ya, sholat duha, ya berjamaah, maka mic-nya nyaring belum? Kan ada kan seperti itu. Maka nyaring belum kan? Pakai mic keluar lagi. Ya, ini nggak boleh. Ya, kalau dijadikan sebagai kebiasaan. Nah, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Ya, kita tutup saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.